Perang antara Tumapel dan Kediri terjadi dekat desa Ganter pada tahun 1222. Para panglima Kediri, yaitu Mahisa Walungan, Adik Dandang Gendis, dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok. Memasuki abad 13 Masehi, sebuah kisah tentang Singasari dijumpai dalam naskah Praraton, yakni dimulai dari Kertajaya yang disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Dikisahkan, sebelum berakhir masa kekuasaannya, ia menyatakan ingin disembah oleh para pendeta Hindu dan Buddha. Tentu saja keinginan itu ditolak. Para pendeta memilih berlindung pada Ken Arok, bawahan Dandang Gendis yang menjadi Akuwu di Tumapel. Ken Arok lalu mengangkat diri menjadi raja dan menyatakan Tumapel merdeka lepas dari Kediri. Menurut kisah, Dandang Gendis sama sekali tidak takut karena ia mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru atau nama lain Siwa dan bergerak memimpin pasukan menyerang Kediri. Perang antara Tumapel dan Kediri terjadi dekat desa Ganter pada tahun 1222. Para panglima Kediri, yaitu Mahisa Walungan, Adik Dandang Gendis, dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok. Dandang Gendis sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik ke Kayangan. Negara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya, tempat dewa. Kedua naskah tersebut, yaitu Praraton dan Nagara Kertagama, memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam Dewata. Kiranya yang dimaksud dengan keterangan tersebut bahwasanya Kertajaya kemudian bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan, atau mungkin Kertajaya tewas dan menjadi penghuni alam halus atau alam roh. Tetapi Paul Michel Munoz pada tahun 2006 mengemukakan bahwa sisa-sisa keluarga dan pengikut Kertajaya atau raja terakhir dinasti Sanjaya di Jawa Timur melarikan diri ke daerah Panjalu, Sukapura atau Ciamis pada tahun 1222 untuk menghindari pembantaian Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari atau dinasti Rajasa. Sementara itu, Kertajaya sendiri tewas dalam pertempuran di Tumapel melawan pemberontakan Akuwu Tumapel Ken Arok. Di sisi lain, negara Kertagama yang menyebutkan Maharaja Kertajaya bersembunyi di Dewalaya atau tempat dewa atau tempat suci memunculkan dugaan bahwa Maharaja Kertajaya sebenarnya tidak tewas di tangan Ken Arok, melainkan pergi melarikan diri menuju ke Bataraan Gunung Sawal atau Panjalu Ciamis, yang merupakan tempat suci di mana bertatanya Batara atau Dewa Tresnajati. Walaupun sumber-sumber sejarah kerajaan Panjalu Ciamis sedikit pun tidak ada yang menyebutkan secara gamblang hubungannya dengan kerajaan Panjalu Kediri, tetapi kesamaan nama bagi kedua kerajaan ini sedikit banyak menunjukkan adanya benang merah di antara keduanya. Apalagi nama Raja Panjalu Kediri Maharaja Kertajaya pada tahun 1194 sampai 1222 juga disebut-sebut sebagai Prasasti Galunggung pada tahun 1194. Sejak berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok lalu mendirikan kerajaan Singasari dan Kediri pun menjadi bawahannya, di mana adipatinya adalah Jayasaba, putra Kertajaya. Akan tetapi mengenai siapa penguasa Kediri setelah Kertajaya, terdapat juga berita lain yang menyebutkan bahwa penguasa Kediri selanjutnya adalah Mahisa Wongateleng, putra Ken Arok sendiri. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Sedangkan menurut negara Kertagama ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Selain itu, sebagai sebuah nama negara, Tumapel juga muncul di dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Selain tentang Ken Arok dan Dandang Gendis, kitab Praraton yang dikarang ratusan tahun sesudah zaman Kediri dan Singasari mengisahkan pula seorang bernama Tunggul Ametung. Namun nama Tunggul Ametung sendiri hanya dijumpai di dalam Praraton.
Pada suatu hari, Tunggul Ametung singgah ke desa Panawijen, tempat ia berjumpa dengan Kendedes yang merupakan putri seorang pendeta bernama Empu Purwa. Tunggul Ametung terpikat hatinya dan segera meminang Kendedes. Kendedes pun memintanya supaya menunggu kedatangan Empu Purwa yang saat itu sedang berada di dalam hutan. Akan tetapi Tunggul Ametung justru menculik Kendedes dan membawanya secara paksa ke Tumapel. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia murka mendengar berita penculikan putrinya sehingga ia mengucap kutukan bagi siapa yang telah menculik putrinya bakal mati karena tikaman keris. Di Tumapel, Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Semula ia adalah penjahat buronan Kediri, tetapi berkat bantuan seorang pendeta bernama Loh Gawe, ia dapat diterima bekerja di Tumapel. Ken Arok kemudian terpikat pada kecantikan Kendedes, yang oleh Loh Gawe diramalkan bakal menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu membuat hasrat Ken Arok semakin besar. Maka dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok menjalankan siasatnya untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dengan kambing hitam sahabatnya sendiri, Kebo Hijau. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Kendedes serta mengangkat dirinya sebagai Akuwu Tumapel. Waktu itu Kendedes telah mengandung bayi hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Para raton melanjutkan bahwa Anusapati kemudian berhasil membunuh Ken Arok melalui tangan pembantunya dan menjadi Raja Tumapel yang kedua. Perihal asal-usul Ken Arok, Profesor Hasanusimon berpendapat bahwa Ken Arok yang ditemukan oleh Ken Endok di tempat sampah hanyalah kisah kiasan belaka. Istilah sampah dimaksudkan sebagai masyarakat yang dianggap tidak terhormat, yaitu di zaman kekuasaan Raja Mamenan di Kediri. Orang dari keturunan Jenggala merupakan sampah. Dengan demikian dapat diambil asumsi bahwa Ken Arok yang dikisahkan sebagai keturunan dewa merupakan putra yang berasal dari terah keluarga Raja Jenggala. Ken Arok mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Namun di dalam Nagara Kertagama tidak disebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu pendiri Raja Tumapel bernama Rangga Rajasa Sang Girinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri. Selain berita dari para raton dan Nagara Kertagama, prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara dari tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Mungkin nama ini adalah gelar Anumerta dari Rangga Rajasa karena di dalam negara Kertagama, arwah pendiri kerajaan Tumapel dipuja sebagai Siwa. Selain itu di dalam para raton juga disebutkan, sebelum bergerak melawan Kediri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Sebab kesaktian Kertajaya konon hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Selain mengenai siapa pendiri Singasari, terdapat pula perbedaan antara para raton dan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Peristiwa betapa susahnya, hai rumitnya, betapa panjangnya cerita tentang manusia.